Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Suari Modia, nomor pokok mahasiswa 2021-02-022, kelas 4A jurusan Ekonomi Pembangunan dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, hari ini saya akan membahas materi yang berjudul ibadah maliyah. Ada 3 pokok pembahasan dari ibadah maliyah. Yang pertama, pengertian ibadah maliyah. Yang kedua, macam-macam ibadah maliyah seperti zakat, infak, dan sodako, dan lain-lain. Yang ketiga, urgensi ibadah maliyah. Pembahasan pertama mengenai pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, seperti zakat, infak, sodako, dan lain-lain. Pembahasan kedua mengenai macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Kata zakat merupakan isim masdar dari kata zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah para ulama, zakat adalah memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus untuk yang berhak menerimanya. Sebagaimana definisi tersebut, ada 5 unsur utama dalam zakat, yaitu 1. Sebagai harta tidak seluruhnya. 2. Harta yang dizakati adalah harta yang khusus atau telah ditentukan, misalnya harta perdagangan atau tijarah. Yang ketiga, ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran, misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. Yang keempat, sebagian didistribusikan pada waktu tertentu seperti halnya fitrah dan zakat emas sebagai simpanan. Yang kelima, zakat hanya untuk mustahik yang sudah ditentukan. 2. Infak. Infak berasal dari kata nafkah yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan harta yang thayyib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. 3. Sodakoh. Pengertian sodakoh adalah ibadah harta pada umumnya. Jika zakat dan infak sudah ditentukan jenisnya, seperti uang, emas, perak, perdagangan, hewan ternak, dan lain-lain, maka sodakoh tidak demikian. Sodakoh boleh dengan barang-barang sebagaimana disebut, bisa juga dengan tenaga, pikiran, dan lainnya. Bahkan wajah sumringah dan senyuman pun bisa bernilai sodakoh. 4. Fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Fidyah saum wajib dilakukan oleh seseorang yang tak sanggup karena kepayahan dalam melakukan saum fardu, khususnya di bulan Ramadan, sebagai salah satu bentuk rukhsah atau dispensasi yang diberikan Allah kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Hukum fidyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas adalah wajib apabila 1. Tidak mampu melakukan saum seperti karena lanjut usia. Yang kedua, orang sakit permanen yang kesembuhannya sangat sulit. Yang ketiga, perempuan hamil atau perempuan yang sedang menyusui atau yang bersangkutan boleh memilih antara qada saum atau fidyah. Yang keempat, jumlah fidyah adalah sejumlah makanan yang dikonsumsi yang bersangkutan pada bulan Ramadan setiap hari tidak puasa diganti dengan fidyah makan sehari untuk seorang miskin. 5. Kifarat.
Yang pertama, kifarat sumpah atau bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Yang kedua, kifarat saum atau sebagai akibat melakukan pelanggaran saum, melakukan jima atau persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan bagi mereka yang wajib melakukan saum Ramadan. Yang ketiga, kifarat sihar atau mengharamkan istri dengan mempersamakannya dengan ibu sendiri adalah dengan memberikan makan 60 orang miskin. Yang keempat, kifarat membunuh atau tak sengaja adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan puasa 60 hari berturut-turut atau dengan memberi makan 60 fakir miskin ditambah dengan kewajiban membayar diat. 6. Kurban atau udia. Udia adalah menyembeli binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari tasyrik atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan niat takarub atau kurban atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udyah atau kurban sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan rasul Allah. Syarat-syarat berkurban atau udyah. Yang pertama, waktu pelaksanaan kurban atau udyah pada hari raya Adha atau kurban 10 Zulhijjah setelah sholat sunnah Idul Adha dan hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 2. Binatang kurban ialah unta, sapi atau kerbau, kambing, biri-biri atau domba. Binatang-binatang tersebut hendaknya 1. Tidak cacat atau cacat mata, sakit, pincang, kurus, dan tak berdaya, rusak atau pecah sebelah tanduknya atau telinganya. Yang kedua, bulu binatang atau kambing lebih disukai yang berwarna putih mulus atau bulu mulutnya, bulu kakinya, dan bulu di sekitar matanya berwarna hitam. 3. Sudah berumur 1 tahun. Bila kesulitan mendapatkan binatang berumur 1 tahun, boleh kambing jazaah atau berumur sekitar 9 sampai 11 bulan tetapi gemuk, sehat, tanpa cacat. 4. Dilakukan sendiri setelah usai melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. 5. 1 ekor kambing berlaku untuk 1 orang atau 1 keluarga. 6. 1 ekor unta atau sapi atau kerbau berlaku bagi 7 orang. 7. Akikah. Akikah adalah binatang atau kambing atau domba yang disembeli dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari sekaligus dicukur habis rambutnya atau digunduli kepalanya dan disyiarkan namanya. Apabila pada hari ke-7 tidak bisa dilaksanakan akikah, boleh diundur sampai hari ke-14 atau hari ke-21. Pelaksanaan akikah setelah waktu tersebut menjadi ikhtilaf para ulama. Ada yang berpendapat bahwa akikah tetap dianjurkan, akan tetapi ada pendapat lain yang menyatakan tidak usah dilaksanakan. Lebih baik berkurban saja pada tanggal Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 8. Al-Hadyu. Al-Hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak atau domba sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam prosesi ibadah umroh atau haji bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. Dam. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umroh daripada haji atau haji tamattu atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan atau haji qiran. Pembahasan ketiga mengenai urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi antara lain. Pertama,
membersihkan harta dari kotoran kebakilan, keserakahan, kekejaman, dan kesaliman terhadap kaum fakir miskin. Kedua adalah berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Ketiga, memiliki fungsi sosial dan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agnia kepada yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin keterpaduan di antara keduanya. Mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial.